Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih bisa diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Khususnya nikmat iman, Islam, dan ihsan. Sholawat serta salam lalu kita panjatkan kepada qudwah hasanah kita, panutan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Baik sahabat podcast atau sahabat Soekarno Podcast, mendengarkan lagi berkaitan dengan podcast kita hari ini yang coba sedikit membahas tentang bab niat. Ada di kitab Riyadhus Shalihin juga, ada juga di kitab hadis Arba'in An-Nawawi berkaitan dengan bab niat ini. Karena bab niat ini bab yang paling awal, di bab pertama. Dan bab niat ini dijelaskan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa faman kanat hijratuhu ilallahi war rasulih fa hijratuhu ilallahi war rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaih, yang artinya sesungguhnya setiap amal disertai dengan niat, dan setiap niat amal seseorang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Karena itu, siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya diterima dan diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi barang siapa yang melaksanakan hijrah demi kepentingan dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan. Di sini luar biasa berkaitan dengan bab niat. Apapun yang kita niatkan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya ketika zaman Rasulullah, para sahabat ingin hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ada salah satu orang ingin hijrah juga bersama Rasulullah, tetapi sahabat ini hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi ingin menikahi seseorang. Maka dia dapat hijrah, dan dia juga dapat orang yang dia cintai dan dia nikahi ketika sampai di kota Madinah. Nah, artinya penting di sini untuk kita menata niat kita, untuk senantiasa meluruskan niat kita, jangan sampai apa yang kita niatkan berbeda dengan apa yang kita kerjakan. Dan niat juga ini bab yang sangat penting sekali bagi sahabat podcast, karena tanpa adanya niat, amalan itu ya tercatat sebagai sebuah amalan tetapi tidak double gitu, atau tidak berlipat ganda. Tapi ketika amalan baik itu kita niatkan, dan wallahu alam gitu ya, misalkan contoh sederhananya kita niatkan untuk sholat atau untuk puasa, tetapi ketika kita hendak sholat ternyata banyak rintangan gitu ya, pengen sholatnya di masjid tapi wallahu alam gitu kan, akhirnya sholat di rumah. Nah, itu sudah diniatkan, maka dapat pahalanya.
dua-duanya gitu ya, dapat pahala niat dan pahala mengerjakan kalau kita kerjakan. Tapi kalau tidak dikerjakan maka minimal satu pahala yang kita niatkan. Atau kita niat buat puasa nih besok hari Senin gitu ya, biasanya Senin Kamis tuh banyak yang puasa. Nah ini tiba-tiba ada halangan, maka ya itu dicatat sebagai amalan gitu ya, walaupun cuma niat. Tapi kalau misalnya kita lakukan maka pahalanya 2 kali lipat gitu ya. Itulah keutamaan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun umurnya pendek, tetapi amalan-amalan yang dilakukan itu dilipat gandakan. Subhanallah gitu ya. Maka kita perlu bersyukur dengan apa yang baginda ajarkan kepada kita. Ketika kita bisa melakukan sunnah-sunnahnya, maka lakukanlah gitu ya. Tapi jika tidak, ya minimal jangan menghalangi orang untuk melakukan itu gitu ya. Nah, jadi bab niat ini sangat penting. Sekali lagi semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita gitu ya. Karena yang namanya hidayah itu harus dicari, tidak diam begitu saja. Jadi artinya ya kita harus berusaha gitu ya. Begitupun dengan niat gitu ya. Kalau kita udah niat melakukan amal baik, amal soleh, maka lakukan, segerakan gitu. Jangan ditunda-tunda gitu. Karena umur tidak akan ada yang tahu gitu ya. Jadi perbanyaklah berbuat baik kepada orang lain. Jangan membuat mereka kecewa gitu kan dengan apa yang kita lakukan. Karena kalau sudah dibuat kecewa, sudah gitu ya, susah. Makanya jaga kepercayaan seseorang ya dalam mengemban apa yang diperintahkan oleh teman kita gitu ya. Itu berkaitan dengan bab niat. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya pribadi, dalam hal meniatkan apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah dunia akan kita dapatkan ya. Jadi artinya kita pengen kaya boleh gitu ya, tapi jangan lupa kita harus niatkan itu semua kita kaya itu karena Allah dan Rasulnya gitu ya. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kalau kata Agima, kita itu apa tuh tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita menyombongkan diri dengan apa yang kita punya, karena semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, luruskan lagi niatnya, jangan sampai belok, karena ini yang akan melandasi setiap aktivitas kita. Karena kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah semua akan bisa didapatkan gitu. Dunia juga akan didapatkan. Tapi kalau kita hanya mengejar keuntungan dunia, ya dapat keuntungan dunia, tapi Allah dan Rasul belum tentu ya. Maka sekali lagi bab niat ini sangat penting. Pelajari lagi niatnya. Apapun yang kita lakukan betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan podcast kita hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena sejatinya saya hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Jangan lupa stay tune terus di Soekarno Podcast. Kita akan coba bahas tentang hal-hal yang lainnya juga. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya, dan boleh di like dan boleh di share ke teman-temannya kalau bermanfaat gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan podcast pada hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.